Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan seruan bekerja dari rumah. Kita ketahui bahwa saat ini kita semua banyak yang sedang bekerja di rumah karena sedang ramainya wabah COVID-19 yang menyebabkan tingkat kematian dan penyebarannya yang tinggi. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun berada, dan mudah-mudahan teman-teman semua berada di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Semoga sehat selalu. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Johannes. Selamat malam semua teman-teman yang sudah bergabung di acara ngopi ini. Sekarang kita lagi dalam suasana yang agak kurang enak ya, lagi ada pandemi virus corona. Nah, tapi kita tetap semangat dengan keadaan ini, tidak selalu berpikir positif. Nah, kita sekarang akan mengajak berdiskusi, berbagi cerita mengenai helm. Seperti kita ketahui nih, Pak Johannes ini adalah tim dari NHK sekaligus sekjen atau ketua AHI, Pak ya? Sempat sekjen juga, terakhir tugasnya di rolling, terakhir bendahara. Oh, sekarang bendahara AHI. Nah, sekjen 8 tahun. Wah, lama juga Pak ya. Oh. Nah, jadi inilah salah satu produk brand nasional yang sudah mendunia. Kita ketahui bahwa NHK itu salah satu helm yang sudah di-approve ya sama FIM dan dipakai oleh pembalap MotoGP. Artinya kehandalannya sudah terbukti ada di lapangan. Nah, tapi kita mesti flashback dulu nih, kira-kira secara bisnis sekarang apa yang dilakukan oleh NHK dalam keadaan seperti ini, Pak? Kalau bisnis sih pasti kalau lihat kondisi pasti ada up and down ya, dan juga kita tahu juga kita juga tahu walaupun orang ada bilang banyak jalan menuju Roma, tapi kan juga ada pepatah hidup itu tidak selalu lurus di kaliku kehidupan. Nah, kalau semua itu program tetap harus ada perencanaannya. Tapi kalau misalkan dengan pandemi ini sih saya melihat ini hanya sebagai bukan halangan yang paling besar, cuman kita perlu melewatin aja waktu ini karena kan life have to go on ya. Jadi lewatin pandemi ini tetap dengan tetap walaupun kerja masing-masing di rumah, tetap sibuk dengan R&D, ikutin perkembangan proyek-proyek barunya, dan untuk 3D helm dan sebagainya itu banyak bisa dikerjakan di rumah juga. Tapi kalau untuk pandemi gini ya kita tetap berusaha terus untuk kreatif dan juga memberikan opsi-opsi yang sambil kita review terus, sambil review terus apa yang konsumen inginkan. Karena ujung-ujungnya terakhir buat kita sendiri, kita bukan menciptakan ngadu barang mahal-mahalan, tapi kita bagaimana membuat helm itu terjangkau sehingga bisa memaksimalkan keamanan untuk para pengguna sepeda motor pada khususnya. Gitu. Oh, artinya tetap ada develop ya Pak dalam keadaan situasi seperti ini. Iya. Nah, ini asal muasalnya gimana sih Pak kok bisa main di MotoGP Pak? Awalnya dari mana Pak ya? Kalau awalnya itu sebenarnya kita sendiri kadang-kadang juga udah bingung. Maksudnya dari segi market itu kita mau ngapain lagi di kalau kita ngomong dari market di Indonesia. Nah, kita ngelihat itu walaupun ada ekspor sedikit-sedikit tapi kan masih belum aktif. Kita bicara 2012, 2014, 2015. Dan dari 2013, 14, 15 itu kita ada kepikiran bagaimana caranya untuk berkembang terus, membangun. Tapi kan jalannya itu ada dua sebenarnya. Yang pertama itu kan kita bisa sebagai OEM manufacturer untuk customer di luar negeri, tetapi juga bersamaan juga kita akhirnya memutuskan udahlah biarpun orang bilang apa juga
kalau kita ngomong ya jelek-jelek barang sendiri gitu loh. Jelek-jelek barang sendiri, nah prinsipnya itu akhirnya kita mencoba mengadu nasib, kita mencoba men-challenge diri kita sendiri juga gitu loh. Untuk memberikan untuk kita lihat seberapa jauh kita bisa berkarya, terutama kan untuk negara dan bangsa ya. Wah, hebat juga nih Pak ya. Nah, sebelum ke MotoGP itu artinya harus ada pembuktian dulu di lokal Pak ya, kira-kira ya. Apa waktu itu berangkatnya dari helm harian lalu ke helm racing Pak ya? Kalau NHK sendiri saya masih ingat kita itu mulai pertama kali balap itu 2007-2008 itu. Ya, 2007-2008. Kalau Mas Jiti masih ingat 2007-2008 itu kan masih kita pertama kali ikut di HRC. Ya, HRC itu yang masih balapannya masih di Kemayoran tuh. Masih di Kemayoran. Nah, itu balapan underbone atau bebek. Nah, di sana kita pertama kali aktif tuh 2007-2008. Nah, jadi dari situ kita beruntungnya kita untuk di MotoGP itu dari 2007-2008 itu kita sudah sering ikut balapan dari bebek, lalu balapan Vespa, balapan motor klasik, balapan 150 cc atau 2,5 gitu di sirkuit Sentul ya. Jadi kita sudah banyak pengalaman di dunia balapan gitu. Sampai terakhir juga ada yang 600 sekitar 2-3 motor untuk tahun 2012-2013. Jadi sejarah-sejarahnya itu yang kita kerjakan. Tapi pada saat tertentu kalau mau beranjak ke internasional ya kita coba kita bagaimana caranya berkancah di internasional. Sebenarnya sih termotivasi juga dengan ini, jangan jadi jagoan di kandang sendiri gitu loh. Jadi kita coba berkarya, mencoba challenge dan kita sanggup kok sebenarnya. Seperti itu. Nah, ini kan yang jadi banyak orang bertanya tuh gini, Pak. Ini helm biasa, helm dipakai harian, sama helm balap. Itu sebetulnya, ini baru balap lokal ya Pak, artinya Bapak bermain di balap Indonesia. Itu apa yang bikin beda antara helm biasa sama helm balap yang Bapak bikin itu Pak? Yang paling mendasarnya. Oke, kalau kita bicara helm, sebenarnya itu kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus tergantung segmen yang dia pakai. Ya, misalkan kita ambil yang simpelnya aja, misalkan helm untuk ke pasar atau kita open face lah gitu. Nah, di situ kan open face itu kan sebenarnya open face pertama kali yang pakai itu kan yang tanpa topi, ya open face tanpa topi. Nah, lalu kan dari situ kan tahun 2001, 2004 itu kan ada terjadi create demand, mereka minta ada topinya. Akhirnya di 2003, 2004, 2005 itu booming helm dengan topi ya atau disebut pad lah dengan peak. Nah, lalu juga kalau untuk helm motocross juga sebenarnya berangkat dari helm full face berevolusi untuk melindungi rahang mulutnya dia sehingga dia kalau dia kecelakaan dia itu saat dia jumping saat dia jatuh jangan giginya patah nabrak rahang depan helm tersebut. Kalau untuk helm full face yang lain pun juga ya orang yang mau perlindungannya maksimal. Nah, jadi untuk mengenai helm MotoGP dengan implikasi dengan helm harian itu pun sebenarnya banyak sekali perpaduan teknologi yang terlibat di dalam situ. Yang ujung-ujungnya terakhir kita pakai bukan untuk di MotoGP, tetapi dipakai untuk helm harian seperti itu yang kita harapkan. Jadi kita yang memang bikin kalau di dunia handphone itu kan ngomongnya kan ultimatnya dia ya, flagshipnya dia. Nah, tetapi dari kita sendiri pun bukan hanya mengejar flagship, tetapi bagaimana dengan kita pasif di balapan internasional, lalu pasif di balapan international world championship. Nah, kita sendiri pun lebih melihat lagi. Ya, seperti kita misalkan kita berdiri gitu ya, misalkan kita di kerumunan 10, 20 orang, 30 orang gitu. Nah, kalau kita dengan ketinggian rata-rata 160, 165, 170 cm, kita kan bisa ngelihat hanya pandangan mata memandang.
Lalu kalau kita naik ke berdiri di atas bangku, kita bisa melihat lebih jauh lagi pandangan. Kalau kita naik tangga sekitar 1,5 meter, tangga rumah ya untuk ganti bola lampu misalkan, kita bisa melihat lebih luas lagi. Jadi begitu perspektif kita masuk ke balapan internasional dengan serius, pandangan dan wawasan kita pun berubah. Ya implikasinya itu banyak berubah, banyak turun ke helm-helm biasa dan helm-helm harian. Itu yang kesaksian yang bisa kita berikan ya untuk itunya. Terjadi perubahan revolusi yang sangat signifikan. Nah, tapi secara basicnya Pak, maksudnya secara umumnya bedanya helm harian sama helm racing itu apa sih Pak? Karena kan kalau orang beli helm itu kan kadang-kadang ini mau beli helm, ini helm racing nih. Oh, saya enggak, saya pengennya helm biasa aja. Saya kan bukan buat balap. Nah itu kira-kira apa Pak? Sebenarnya paling aman itu bagaimana memindahkan helm racing itu ke helm harian. Karena helm racing itu kita itu menciptakan sebuah produk itu dengan segala kemungkinan dan segala kemungkinan yang bisa ada. Jadi sebuah helm itu kan harus bisa melindungi itu pengguna dari segala macam bentuk kejadian yang bisa memungkinkan sejauh dia melindungi kepala maupun leher maupun tengkorak kepalanya dia ya. Nah, yang di mana itu adalah komponen vital dalam manusia. Dan helm tersebut itu yang dari dunia balap itu banyak sekali sebenarnya banyak masukan yang bisa kita pahamin, banyak masukan. Implikasinya itu bisa lihat dari model-model NHK yang baru keluar di tahun 2017, 18 dan 19 itu terjadi peningkatan. Sebenarnya dari tahun 2018, 2019 banyak sekali helm-helm kita yang mungkin itu helm keluaran 3 atau 5 tahun yang lalu, tetapi sebenarnya kita upgrade gitu. Hal yang paling simpel aja deh, Mas Giti. Yang paling simpel aja itu list kaca helm misalkan. Kita itu semenjak kita ikut balapan internasional dan MotoGP, kita itu udah upgrade semua helm kita gitu, yang di bagian full face-nya itu kita bikin kedap air gitu loh. Sebenarnya itu fungsi kedap airnya itu sampai lari 100-150 km per jam dengan hujan besar pun air kita redesign itu produk untuk waterproof, sehingga untuk pengguna kalau lagi hujan lebat dia tidak perlu buka kacanya lagi, dia jalan terus pun air nggak masuk ke wajah gitu untuk mengganggu penglihatan dia. Itu salah satu teknologi yang simple. Berikutnya juga anti fog misalkan. Kita di Indonesia termasuk helm lokal yang berpartner penuh dengan Pinlock sebagai pensuplai anti kabut. Nah, itu hal-hal yang simpel yang kita aplikasikan ke helm-helm harian. Tidak semua helm kita berikan Pinlock atau teknologi anti kabut, tetapi kita kembalikan lagi ke konsumen. Kalau mereka mau nambah, Bang Jiti bisa perhatikan 90% helm NHK semua sudah ready Pinlock. Konsumen tinggal apa? Tinggal upgrade atau beli terpisah, dia sudah bisa pakai. Itu hal-hal yang simple loh, yang praktikal yang langsung kita pakai ke pengguna untuk harian. Oh, jadi itu teknologi racing yang dipindahin ke harian. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini kan kalau saya menurut catatan saya kalau nggak salah ini kan NHK juga helm motocross pertama yang dipakai di Kejurnas ya, Pak ya? Yang kalau bukan. Kejurnas Indonesia. Bukan. Kita yang ikut Kejurnas itu di helm full face. Maksudnya buat dipakai di balapan MXGP gitu Pak ya? Kalau MXGP untuk yang internasional kita belum keluarkan. Sempat ada kepikiran itu dua market yang berbeda. Setelah kita perhatikan itu dua market yang berbeda, dan kalau kita fokus itu kita lihat kayaknya ada kesulitan dari human resource kita untuk fokus secara profesional ya untuk di MXGP. Walaupun sebenarnya kita sendiri pun juga terus menyiapkan barang-barang baru di segmen itu. Cuma kan kalau terjun ke MXGP itu kan eventnya pun beda tempat, beda waktu. Ya untuk berjalan menuju Roma ya nggak usah buru-buru lah, pelan-pelan tapi pasti masih orang sendiri.
Ya alat pelakon yang penting sampai. Yang penting sampai. Oh, berarti kira-kira kalau nggak salah berarti pabrikan helm pertama yang bikin helm motocross, Pak ya? Ya, untuk motocross maupun untuk ini. Kalau untuk helm yang untuk MotoGP berstandar tim kira-kira yang pertama di apa? Di Indonesia. Dan 99,99% itu pun kita kembangkan sendiri juga gitu. Di situ ada ceritanya sekali di situ. Masya Allah, banyak.